Sebelumnya, Poco selalu datang dengan satu pesan yang sama, menjadi flagship killer. Cuman yang varian ketiga kali ini mereka mengincar pasar yang berbeda. Ini dia Poco X3 NFC, si mid-range killer. Senengnya nge-kill mulu kamu ya? Kamu imposternya ya? Boxnya berwarna hitam dan ada tulisan X3 dan NFC. Ini karena ada varian berbeda yang nggak pakai NFC. Untungnya yang masuk ke Indonesia itu yang pakai NFC. Hitung-hitung mengurangi alasan netizen yang suka nulis, nggak ada NFC-nya. Kemudian di bagian belakangnya seperti biasa ada spesifikasi dan informasi tambahan lainnya. Isi boxnya yang pertama seperti biasa kita langsung disambut sama ucapan dari Om Alvin C. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Terus lanjut ada kotak yang isinya SIM card ejector, lembar panduan penggunaan, dan kartu garansi. Gak lupa juga dikasih casing silikon. Casingnya dan screen protectornya ini tuh katanya antibakteri ya sob. Terus ada HP-nya, kepala charger 33 watt, dan kabel USB Type-C. Nah, sekarang kita bahas HP-nya. Walau dibanderol dengan harga terjangkau, desain dari Poco itu tuh selalu beda dari versi sebelumnya. Dan nggak cuma asal beda ya, buat saya desainnya tuh original dan menarik. Nggak terlihat minimalis memang, lebih kayak mau show off gitu. Warna biru, aksen garis-garis gini kayak mobil racing, dan tulisan Poco yang gede. Modul kamera juga tampak tidak biasa kayak kamera RX100-nya Sony ya. Desain bold kayak begini memang sesuai sama target marketnya, yaitu anak muda dan tech enthusiast. Kayak saya dan Anda yang nonton. Om Ir tidak termasuk. Sialan. Saya kira awalnya ini kaca loh. Ternyata Poco X3 NFC ini tuh materialnya polikarbonat alias plastik. Tapi swear nggak kelihatan dan nggak berasa kayak plastik murahan. It feels premium. Walau nggak kerasa ramping ya, ini juga karena dia tuh pakai baterai yang kapasitasnya lumayan gede, 5160 mAh. Jadi ya nggak masalah lah agak cabi. Saya cabi kayak begini juga ya banyak yang suka juga kok. Najis. Kok najis sih? Terus kenapa Poco kok pede banget gitu nge-branding HP ini sebagai mid-range killer? Well, jawabannya bukan di ujung langit dan kita juga nggak kesana dengan seorang anak. Jawabannya ada di list spesifikasinya. Snapdragon 732G yang baru, 8GB RAM, 128GB storage, 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, dan liquid cool technology 1.0 plus. Yes, ini adalah smartphone yang kita tunggu-tunggu. Gaming smartphone dengan harga yang terjangkau. Saya tahu memang pertanyaan selanjutnya adalah ya emangnya bisa main game 120 FPS di Snapdragon 732G? Ya bisa, tergantung gamenya sih. Kalau PUBG ya tentu belum bisa karena PUBG Mobile sendiri belum support 120 FPS. Settingan tertingginya di HP ini ada di Balance Ultra yang artinya dikit lagi bisa smooth extreme. Performanya cukup oke dan nggak ada masalah. Mana dia itu juga pakai Z-axis linear motor. Jadi kalau ada bom atau kena tembak itu haptic feedbacknya tuh enak, nggak berasa murahan. Kalau main game kayak Bomb Squad baru bisa di 120 FPS. Lancar bener coy. Lihat aja FPS counter di pojok kiri bawah. Stabil loh. HP harga segini support 120Hz. Belum ada sob yang kayak begini. Baru Poco X3 NFC doang. Cuman 120Hz ini harus dikompensasi sama layar yang masih pakai panel IPS, which is fine sih. Resolusi Full HD dan sejauh ini saya tuh nggak ada keluhan. Paling cuman ya nggak ada fingerprint di bawah layar aja ya yang nggak kekinian. Fingerprintnya jadi ada di samping yang malah menurut saya jadi lebih terasa natural. Performance-nya juga oke, jarang banget salahnya. Nggak kayak cowok. Nggak lupa karena dia namanya Poco X3 NFC ya tentu aja ada NFC-nya. Yes, punya NFC is good dan saya memang butuh banget pakai HP yang ada NFC-nya. Cuman menurut saya yang akan terus saya apresiasi adalah konsistensi Xiaomi atau dalam hal ini tuh Poco yang selalu ngasih IR blaster buat jadi remote. Buat saya ini tuh fitur killer banget. Sambil rebahan kita tuh bisa ngatur temperatur AC gitu. Nggak perlu nyari remote AC-nya dulu. Ini kan killer banget kan? Atau enggak ya? Apa saya doang yang kalau rebahan hanya bangun buat pipis doang? Selanjutnya yang harus dibahas adalah kameranya. Punya setup 4 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel dengan sensor
IMX682 ngasih hasil foto yang cukup bagus buat HP mid-range. Gambarnya tuh detail seperti yang sobat lihat di foto bunga berikut ini. HDR juga luas banget seperti yang sobat lihat di foto telepon umum ini. Padahal backlight tapi daun-daunnya tuh terlihat jelas. Overall kalau kondisi cukup cahaya, foto-foto pakai HP ini tuh berasa menyenangkan. Low light juga nggak mengecewakan. Menarik loh. Ultra wide 13 megapiksel juga bisa ngasih hasil foto kayak begini. Seru deh. Hadirnya 2 megapiksel depth juga bikin foto portrait bokeh tuh jadi rapi. Saya harus ngulik lebih lama lagi buat nemuin kurangnya. Soalnya videonya kok oke juga. Ini yang sobat lihat adalah hasil sampel video 4K-nya. Terlihat detail, fokus juga cepet dan cukup stabil. Nah, yang selanjutnya sobat lihat kali ini adalah video Full HD dengan IIS-nya nyala. Stabil banget, kayak pakai gimbal. Kayak ke gebetan ya, sering gimbal. Gombal. Terakhir yang saya notice itu adalah suaranya mantep men, kenceng. Ini karena dia tuh pakai dual speaker di bagian bawah dan di earpiece. Dan kayaknya dia tuh gunain bagian belakangnya ini sebagai sound chamber. Di back case-nya itu kerasa geter-geter gitu. Jadi kalau pas lagi main game jadi berasa gimana gitu, brem. Seperti biasa, saya belum bisa ngerekomendasiin karena saya baru pakai 3 hari sama HP ini. Ini bukan review ya, ini baru impresi pertama aja. Reviewnya pasti akan kita buat, jadi jangan lupa subscribe dan like video ini. But overall, sejauh ini tuh menyenangkan, terlihat menarik, spek juga cukup baik, kameranya cantik, baterainya apik, dan support fast charging juga 33 watt. Asik. Biar berima gitu. Kalau bodo amat, kalau mau beli sekarang silakan, monggo, linknya di deskripsi. Sekian dulu dari Moldi out.